Jadi seorang muslim itu bukan cita-cita saya. Bukan. 8 tahun lamanya saya mempelajari. 8 tahun ini mempelajari Islam maksudnya? Iya, mempelajari teologi religionum, teologi agama-agama. Agama-agama. Kristen Islam khususnya. Kristen Islam. Kristen Islam. Apakah di dalam Bible itu ada hubungan antara Ibrahim, Muhammad dengan Al-Masih? Ternyata tidak ada. Yang ada hubungan antara Al-Masih itu hanya di Al-Quran dengan Muhammad. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina adin minhum wa nahnu lahu muslimun. Saya kunci ayat itu. Oh, berarti sesuatunya yang menunjukkan silsilah keturunan daripada Ibrahim dan sampai anak cucunya adalah Islam. Bapa dari semua nabi itu kan Ibrahim, Abu Anbiya. Sedangkan Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya, penghulu. Apa yang saya gambarkan dalam ayat yang saya sebutkan Al-Baqarah tadi itu menunjukkan bahwa Islam itulah yang kemudian menyempurnakan agama yang diajarkan oleh Ibrahim sampai terakhir doa iftitah. Saya mulai yakin dengan keyakinan terhadap Islam. Tapi saya ingin mencari tahu, apakah ada hubungan antara Muhammad dengan Al-Masih? Karena Isa sendiri dalam Quran surah Maryam itu beliau mengatakan, "Qala ini Abdullah at-taniyal kitab wa ja'alni nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya." Jadi orang yang mendapatkan kitab itu ya harus usolli. Dan Al-Masih selama di dunia dia sepanjang madum hayya, seumur hidup dia sholat. Jadi dia Islam. Pertama kali Pak Haji saya masuk Islam, saya tanya beberapa ustadz, apa tuh Islam? Oh, Islam itu kan seperti Kristen, Hindu, Buddha. Dangkal kalian. Akhirnya saya bertemu penjual ikan. Penjual ikan yang konon kabar nggak tahu siapa. Ya? Ya. Saya tanya apa tuh Islam? Islam itu tinggi, luas, dan dalam bagaikan samudra yang luas. Ini baru lawan. Ini baru lawan. Karena kalau Islam itu hanya sekedar dan gam sekerta secara filosofis agama, tidak dan abadi. Saya kira kita SD pun sudah tahu pelajaran itu. Sebentar, yang menarik ini. Ya. Bahwa istri Anda nggak tahu Anda nggak tahu saya ngomong sama siapa. Jadi yang dulu saya pertama kali gila ngomong sendiri ya bini. Oh, berarti ini ghaibiyah ini. Jadi tukang ikan itu sesuatu gaib begitu ya? Enggak salah. Istri Anda saya tahu tapi saya tidak mau cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tahu semua yang karam di laut, semua yang dimakan ikan, saya yang bertanggungjawabkan, kata dia. Kata beliau. Saya tukang ikan itu? Ya. Tapi semasa saya hidup tidak pernah saya mengalami ketenangan sewaktu saya ketemu. Tukang ikan, kenapa? Oh, tukang ikan, subhanallah. Nah, ghaibiyah bisa terjadi kepada lima yasha, siapa yang dikehendaki. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairan min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa rufiya bi'idni min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebelum saya hafal suratul Fatihah, 4 menit kita ulang-ulangi ayat itu dengan beliau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia suruh saya baca. Oh, tukang ikan itu? Karena saya masuk Islam bulan Ramadan. Allahumma 17 Ramadan, 18 saya bersyahadat. 3 kali kita berjumpa. Oh, 3 kali? 3 kali kita jumpa. 3 kali. Yang ketiga disuruh baca itu? Enggak, dari awal. Oh, dari awal? Dari awal dia sudah baca itu. Kamu mau masuk Islam tapi kamu orang yang bingung. Kok kamu tahu? Begitu. Dia bilang, kok kamu tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Gitu. Kalau orang bawa ikan di sepeda, pasti bau. Tapi dia naik sepeda apa? Naik sepeda. Baru dia tiup itu, keong itu. Nah, setelah habis kejadian itu, saya tanya orang kampung. Nggak ada penjual ikan tiup pakai keong itu. Jadi orang anggap saya memang gila waktu itu. Baca tentang Nabi Muhammad juga, begitu juga mendapat hidayah, Majnun. Orang yang dituduh gila, Nuh juga membangun bahtera dituduh gila. Inilah orang mendapatkan kebenaran itu, hidayah. Tapi saya tidak peduli, saya bilang istri, kalau kamu ikut kita sama-sama. Sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Insya Allah.
dengan kehendak Allah Ustaz Yahya bisa melihat yang gaib. Apa yang Anda rasakan Ya. sholat di dalam Islam, sholat Wah. sama beribadah di agama yang lain? Bagus pertanyaan itu. Ini hampir saya lupa juga. Pertama kali saya mau sholat itu, Nah, saya tidak disuruh masuk ke masjid, Pak Haji. Disuruh masuk, saya sudah bersyahadat ini. Sudah bersyahadat, tapi belum disunat. Waktu itu. Saya bilang sama ketua, sekarang mulai nih. oh, sudah. Kata Pak Ketua MUI, boleh ke masjid tapi sunat dulu. Oh iya kalau gitu sunat sekarang aja Kiai. Tunggu, menterinya belum datang. Menterinya orang Muhammadiyah, Pak Salim Lana. Apa pakai golok? Nah, pakai ini saya pakai karet, pakai bambu, baru pakai karet, diikat karet di ujung, baru dicubit-cubit. Sudah tidak terasa Pak Yaya. Sudah saya bilang potong cepat. Langsung 3 hari 3 malam Pak Haji. Tidak bisa pakai celana begini terus saya. Pakai sarung terus. Dari situ saya biasa pakai sarung gamis. Karena di sunat itu 2 minggu baru kering. Begitu. Pakai lagi berapa hari? 2 minggu. Makanya saya bilang Rocky Gerung tidak mau masuk Islam. Mungkin itu dia takut itu. Ya bisa jadi. Di sunat itu dia mungkin pikir. Oke.